Di sini saya akan membagikan pengalaman mengikuti rekrutmen KI di tahun 2020. Bagi teman-teman yang mengikuti seleksi tahun ini, semoga lulus ya. Dan semoga video ini membantu teman-teman yang mengikuti seleksi di tahun ini. Nah, ini alur tahapan seleksi. Alur tahapan seleksi itu ada 5. Yang kedua kesehatan awal, yang ketiga psikotes, yang keempat wawancara, yang kelima kesehatan akhir, dan yang terakhir adalah calon pekerja. Dari kelima tahapan ini kita akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu kesehatan awal. Untuk kesehatan awal ada setidaknya 6 yang dites. Yang pertama adalah tes tinggi dan berat badan, yang kedua tes gigi, yang ketiga tes rabun mata, yang keempat tes buta warna, yang kelima tes varises, yang keenam pengecekan umum tubuh menyeluruh. Jadi sistemnya itu per pos. Apabila pada pos pertama, yaitu tes tinggi dan berat badan tidak ideal, maka teman-teman akan gugur dan tidak bisa melanjutkan ke pos yang kedua. Begitu juga kalau misalnya teman-teman gagalnya di pos kedua, tes gigi, maka teman-teman tidak bisa melanjut ke poin yang ketiga. Nah, untuk tes tinggi dan berat badan itu ada 2. Satu, untuk tinggi badan disesuaikan dengan formasi masing-masing. Jadi teman-teman sesuai dengan formasinya masing-masing, apakah tingginya 160 atau 165. Kemudian yang kedua, tinggi dan berat badan harus ideal sesuai dengan BMI. Nah, pembahasan tentang BMI di slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah cara menghitung BMI. BMI berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Contoh, berat badan 60 kg dan tinggi 1 meter lebih 65 cm. Maka kita masukkan rumusnya. BMI sama dengan 60 dibagi 1,65 meter kuadrat sama dengan 22,038. Nah, kita lihat hasilnya apakah kita sudah ideal atau belum. Jika kurang dari 18,5 hasilnya, maka berarti kekurangan berat badan. Kalau 18,5 sampai dengan 24,9 normal atau ideal. Yang ketiga 25,0 sampai 29,9 kelebihan berat badan. Yang keempat 30,0 atau lebih kegemukan atau obesitas. Kemudian tes gigi, pastikan gigi kalian itu tidak kotor atau berkarang, kemudian tidak ada lubang. Jika berlubang, baiknya ditambal. Jika tidak bisa ditambal, dicabut saja. Kemudian tes mata rabun, pastikan mata kalian tidak minus ya. Nah, pada sebagian DAOP itu menggunakan tulisan ini untuk tes minus. Tapi ada juga seperti DAOP 6 Yogyakarta itu menggunakan kacamata yang kemudian suruh membaca tapi di layar begitu. Tidak menggunakan tulisan seperti ini. Kemudian tes buta warna. Untuk tes buta warna, nanti kalian akan disajikan lembaran-lembaran yang berisi bercak-bercak warna yang di dalamnya terdapat motif berbentuk angka. Kalian harus bisa membaca angka tersebut secepat mungkin, karena penguji akan membuka lembaran yang satu dengan yang lain sangat cepat. Jadi teman-teman kalau tes buta warna itu
harus bisa membaca dengan cepat ya, jangan ditunda-tunda. Apa yang terlihat langsung diucapkan. Ini dia contohnya, tes buta warna. Nah, kalian bisa membacanya atau tidak? Di situ ada angka berapa saja. Nah, kemudian ini yang terakhir ya, alur tahapan seleksi yang terakhir itu pengecekan fisik menyeluruh secara umum. Itu meliputi pengecekan 1 varises, 2 rongga mulut, 3 mata, 4 telinga, dan telapak tangan. Intinya nanti akan dicek secara menyeluruh oleh dokter yang bersangkutan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus pantengi channel kami, karena pada video selanjutnya akan kami bahas tentang seleksi-seleksi selanjutnya, yaitu seleksi psikotes, apa saja yang akan diujikan. Kemudian juga kami akan share juga mengenai tes wawancara dan kesehatan akhir. Jangan lupa pantengin terus channel kami. Terima kasih.